Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qulub wa tanfaru bil qulub wa tuqwa bil hawaij wa tunalu bil rawaib wa subhanallah min wastaqama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min ahwali wal afat wa lana biha jamil hajat wa tudana biha min syar wa tarfa'una darajat wa tuballighuna syara'at wa ba'da al-mamat. Allahumma sholli ala sayyidina sholatan tafiru biha al-qulub wa tusbihu biha al-qulub wa tantalibu bil usul wa tadullu biha syuruk wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'atahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada war-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yasifun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Hadirin jamaah majelis takbir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sesungguhnya kita berada di sini ini karena iman kita. Jadi iman ini penting, saudara-saudara. Kenapa hari-hari kita usahakan mengenai iman dan selalu iman? Karena iman itu perkara yang paling utama dan utama. Jadi lebih penting daripada makan, minum, lebih penting dari kesehatan kita. Dalam kesempatan kali ini, biasanya majelis-majelis takbir ini kita berbicara mengenai kebesaran Allah. Kalau maghrib itu bayang kita tasbih biasanya. Jadi sesungguhnya Allah itu Khaliq, Allah itu menciptakan 7 lapis langit, Allah ciptakan 7 lapis bumi. Jadi selain Allah semua diciptakan. Jadi Allah menciptakan, selain Allah diciptakan. Allah kuasa, selain Allah dikuasakan. Allah berkehendak, selain Allah dikehendaki oleh Allah. La ilaha illallah. Jadi Allah mampu memuliakan orang miskin tanpa memberi harta, dan Allah mampu menghinakan raja-raja, pemimpin-pemimpin dunia tanpa mengambil kekuasaan dan kerajaan. La ilaha illallah. Jadi Allah kuasa, seluruh makhluknya tidak kuasa. Inilah hakikat la ilaha illallah. Jadi kita belajar hari-hari bagaimana hakikat la ilaha illallah itu masuk dalam hati kita. Jadi belajarnya belajar imannya. Bagaimana iman itu menjadi keyakinan dalam diri kita. Jadi hari-hari kita datang majelis taklim, majelis yang dulu pernah dibuat oleh Rasulullah. Ini sangat luar biasa faedahnya. Dan dari perkumpulan majelis taklim itu, insya Allah akan jadikan kekasih-kekasihnya.
wali-wali Allah. Inilah wali-wali Allah di depan kita. Ini pilihan wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah tidak bisa dilihat dengan fisik, dengan jasa, dengan jabatan, dengan harta, ini presiden, tidak. Tapi wali-wali Allah itu tersembunyi di balik rahasianya Allah. Hanya orang-orang wali yang bisa mengetahui bahwa itu wali Allah. La ilaha illallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, perkara yang paling penting dalam hidup ini adalah perkara iman. Apabila iman kita baik, maka suasana keadaan kita baik. Apabila iman baik, maka muasyarah, muamalah, ubudiyah kita, akhlak kita akan menjadi baik. Apabila amalan, muasyarah dan akhlak kita baik, maka suasana dan keadaan akan Allah perbaiki. Bagaimana anak-anak kita di rumah yang bandel-bandel, Allah perbaiki. Istri-istri yang di rumah Allah perbaiki menjadi istri-istri yang salehah. Jadi kalau iman kita baik, semua keadaan baik, masyarakat ini sudah beriman kepada Allah, maka Allah berfirman, maka apabila dalam perkampungan ini, dalam pemukiman ini, dalam negara ini semuanya beriman, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Keberkahan apa aja tuh? Sandang pangan makmur, pemimpinnya adil, rajanya bau-bau, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi masyarakat saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan tidak akan tolong-menolong dalam permusuhan dan kefasikan. Inilah apabila orang-orang beriman di kampung ini, Allah akan beri barokah. Barokatun, kan Allah turunkan berkah. Sebaliknya, apabila iman kita itu rusak, maka amalan kita menjadi rusak, muasyarah kita rusak, muamalah kita rusak, ubudiyah kita rusak, akhlak kita rusak. Apabila akhlak kita rusak, muamalah kita dengan seseorang rusak, maka akan terjadi kesenjangan sosial, saling tuduh-menuduh, saling fitnah, iri dengki, saling bertengkar, permusuhan. Apabila keadaan di negeri itu seperti ini, maka tunggulah murka Allah. Allah akan datangkan kemurkaan di desa itu, akan didatangkan malapetaka, bisa tsunami, bisa banjir, bisa gempa dan apapun. Ini akibat iman yang rusak. Makanya Allah tidak mau menerima iman yang rusak. Katanya ulama, apabila iman kita yakinnya kepada Allah 99%, masih ada iman yakin kepada makhluk 1%, maka dinyatakan iman kita rusak. Begitu kalau kita mau beli beras, ada campuran tanahnya seperti itu, kita nggak mau. Kita maunya beras yang semuanya, iman yang semuanya, beras yang semuanya, nggak mau tercampur dengan pasir atau kerikil. Atau minyak, kita kalau beli minyak, nggak mau minyak itu dicampuri dengan air. Kita mau beli 1 liter minyak, nggak ada campuran air. Begitupun Allah menghendaki terhadap kita itu iman yang sempurna dan tidak tercampur oleh keimanan, keyakinan terhadap makhluk. La ilaha illallah. Hadirin yang dari rahmat Allah, bagaimana menghadirkan iman itu? Kita harus belajar iman yakin itu. Bagaimana hati ini bisa mendapatkan hakikat iman? Maka hati ini memiliki 4 saluran, yaitu saluran yang ada di tubuh kita. Ada hadis qudsi yang berbunyi bahwa sesungguhnya di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhmu, akan baik dari kamu. Apa itu? Yaitu qalbu. Dalam qalbu itu ada iman. Katanya ahli fisiologi filsafat itu, dalam hati itu ada qalbu, dalam qalbu itu ada ruh, dalam ruh itu ada sir, dalam sir itu ada hayat, dalam hayat, dalam sir terus ada nur. Di situ nur ala nur,
kita bukan hati kita sih, nur itu bercahaya, terbitnya itu memantulkan nur, sehingga kita akan tembus mengetahui hakikatnya kehidupan, hakikatnya dunia, hakikatnya insan kamil, la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah, iman letaknya dari hati. Hati itu memiliki 4 saluran. Apa 4 saluran? Yaitu saluran pikiran kita, pendengaran kita, penglihatan kita, dan lisan kita. Bagaimana pikiran kita digunakan untuk memikirkan kebesaran Allah, hari-hari bicara kebesaran Allah, hari-hari berjumpa kepada manusia untuk membicarakan kebesaran Allah, sehingga apa yang kita bicarakan itu masuk ke dalam hati kita. Kita diajari bagaimana hakikat la ilaha illallah, yaitu mengeluarkan seluruh kebesaran makhluk yang ada di hati kita dan memasukkan hanya kebesaran Allah, la ilaha illallah. Itu yang perlu kita ajari dari hakikat la ilaha illallah. Jadi bagaimana hari-hari kita bicara kebesaran Allah. Jadi hati kita seperti botol. Apabila botol itu diisi kecap, maka akan keluar kecap. Apabila botol itu diisi racun, akan keluar racun. Apabila botol diisi kotoran, akan keluar kotoran. Apabila botol diisi madu, maka akan keluar madu. Diisi susu, keluar susu. Diisi gula, keluar gula. Itulah hati kita. Bagaimana hari-hari kita itu selalu berbicara kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, dan memandang kebesaran Allah. La ilaha illallah. Kita memandang matahari, bukan matahari itu yang bersinar, tapi Allah ya nur, an-nur yang maha bersinar. Jadi kita yakinnya bukan matahari yang bersinar, tapi yang bersinar itu adalah Allah. Siapa Allah? Allah an-nur yang maha bersinar. Kita melihat sungai, melihat laut maha luas, bukan lautan yang luas dan dalam, tapi Allah al-wasi yang maha luas. Melihat gunung, bukan gunung itu yang tinggi, bukan gunung itu hebat, tapi kita lihat Allah al-Jabbar, Allah al-Mutakabbir, Allah al-Jalal. Kita lihat kebesaran Allah. Kita melihat langit, melihat makhluknya Allah. Jadi saatnya sebenarnya kita itu melihat sifat-sifat dan zatnya Allah. Jadi bagaimana hati kita selalu tawaduk, yaitu ingat kepada Allah. Alam dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Karena kalau kita diam itu zikirnya, kalau saya zikirnya Allah, 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 Allah. Jadi Allah Muhammad. Ada yang zikir Allah, Allah. Ada yang sebenarnya itu akan terpatri sendiri, akan berbunyi sendiri kalau kita sudah terbiasa. Meskipun itu diam, darah kita berbunyi, kulit kita berbunyi, rambut kita berbunyi, mata bulu jenggot berbunyi memuji Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana Allah Khalid, Allah Malik, Allah Razik. Ini saya pernah tekan-tekin. Kenapa kita dimanyakin kok Allah Khalid, Allah Malik, Allah Razik, dan menyebabkan kalau diulang-ulang menjadi kona'ah. Ini saya pelajari sendiri, saya teliti sendiri. Allah Khalid, Allah Malik, Allah Razik. Ternyata benar. Setelah saya mendapatkan hakikat Allah Khalid, Allah Malik, Allah Razik, ini saya tenang. Saya sudah tidak terkesan lagi. Punya istri, punya anak, punya orang tua, itu saya sudah tenang, nggak dukung. Kalau punya anak sakit dukung, orang tua sakit dukung, istri sakit, istri more, istri marah dukung, bingung. Karena saya mendapatkan hakikat Allah Khalid, Allah Malik, Allah Razik, nggak dukung lagi. Karena saya yakin Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, juga Allah yang memberikan rezeki. La ilaha illallah. Jadi inilah hakikat Allah Khalid, Allah Malik, Allah Razik.
Jadi apabila kita terus mempelajari, maka akan tercipta dalam hati kita itu sifat-sifat qanaah, sifat yang merasa cukup apa yang sudah menjadi pemberian Allah. Kita bersyukur terus. Ini hakikatnya apabila kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Tapi sebaliknya apabila kita kufur, maka Allah berfirman, sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi apapun keadaan kita, mau sakit, mau sehat, mau rakyat, mau raja, mau miskin, mau kaya, dalam keadaan apapun orang beriman itu bersyukur, Pak. Jadi inilah hebatnya orang beriman. Kita sangat bisa membedakan antara orang beriman dan orang yang tidak beriman itu sangat kelihatan jelas. Orang beriman tuh dalam kondisi apapun tuh Allah beri kebahagiaan, karena dia sudah tahu hakikat daripada iman, manisnya iman. Tapi kalau orang belum tahu mendapatkan manisnya iman, dia masih akan bingung, masih akan ragu-ragu. Jadi hari-hari kita belajar iman, ya ini ya perjalanannya, Pak. Keluar minimal 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, seumur hidup 4 bulan. Itu harus dimulai terus, Pak. Sebenarnya itu latihan kita, latihan mujahadah, latihan iman, latihan hari-hari bertemu dengan umat untuk berbicara dalam besaran Allah. Karena ini adalah warisan Rasulullah. Untuk khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Allah sudah berkalam dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, bahwa umat Rasulullah adalah kuntum khairu umat, sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Untuk apa? Untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi hakikatnya yang selanjutnya Allah Alim, Allah Basir, Allah Sami. Ini harus kita terus renungkan, kita ulang tiap hari. Allah Alim, Allah Basir. Kalau kita terus kita ucapkan, kita renungkan, kita telaah, kita kaji, kita tafakuri, kita akan mendapatkan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu bi kulli syai'in qadra. Itu yang kita dapatkan. Allah Alim, Allah Basir, Allah Sami. Setelah saya telah sendiri, saya itu orangnya suka super observasi. Apa ini? Saya memang di Jamaah Tabligh ini masuk 2019. Dari itu saya belajar apa sih kekuatan di Jamaah Tabligh ini. Ternyata kekuatan di situ, Pak. Sehari-hari bicara iman yakin sehingga masuk. Dan waktu saya pelajari Allah Alim, Allah Sami, Allah Basir, ketemulah ayat wa may yattaqillah, ayat 1003 ini. Dan ini jika bakalnya ketakwaan tauhidnya di sini. Nabi Ibrahim dapat kekuatan iman dari sini. Waktu dia diuji suruh meninggalkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi, disuruh berdakwah selama 13 tahun gak pulang-pulang. Dan sedangkan Siti Hajar itu hanya dibawa air zam-zam, air minum 1 kantong sama kurma yang cukup di hari itu. Tapi karena Siti Hajar imannya benar kepada Allah, tidak ada keraguan. Nabi Ibrahim imannya benar kepada Allah, tidak ada keraguan, dia meninggalkan karena dia yakin bahwa ia tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Makanya ditinggal dia dengan keyakinan ini, dengan ketakwaan yang sangat luar biasa, ditinggal untuk berdakwah. Sehingga Siti Hajar itu di 1 hari sudah kurmanya habis, airnya habis. Ini bagaimana aku harus mencari minum itu untuk Ismail? Karena Ismail ini bayi yang nggak bisa
mencari sendiri, akhirnya diletakkanlah Ismail di bawah, maka Siti Hajar mencarilah air untuk mencari pertolongan. Dia naik ke Bukit Safa, naik ke Bukit Marwah, lari-lari sampai ke atas. Siapa tahu dia di atas puncak itu dia melihat kabilah-kabilah lewat. Nah, kalau ada yang lewat maka dia akan memanggilnya untuk dimintai air. Karena keyakinannya masih belum pada Allah, masih pada makhluk, maka dia masih lari lagi. Mungkin di Bukit Safa, di puncak, aku akan melihat orang di bawah. Apabila tidak ada, setelah dituduh sampai ke Safa lagi, Kumala, sampai 7 kali, sampai tenaganya Siti Hajar itu sudah habis, tidak kuat untuk berjalan lagi dan berlari lagi. Disitulah dia baru takluk kepada kehendak Allah. Lalu dia bermunajat, ya Allah, sudah habis usahaku ya Allah untuk mencari pertolongan di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Sudah habis usahaku untuk mencari pertolongan kepada makhluk ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Baru dia minta pertolongan, tawakal kepada Allah. Setelah baru dia takut tunduk kepada pertolongan Allah, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menadamkan sayapnya di sebelah kaki Ismail. Itulah pertolongan Rasulullah. Akhirnya Allah kirim dengan keimanan yang benar. Hanya iman itu diuji dulu sama Allah, diuji kekuranganmu, sehingga imannya itu menjadi benar. Banyak orang diuji keimanan itu diuji kelaparan, gagal. Diuji kehausan, gagal. Diuji harta, gagal. Justru ujian yang paling banyak itu ujian harta, ujian kekayaan. Jadi banyak orang diuji kekayaan itu banyak gagal. Tapi orang-orang yang diuji dengan kemiskinan, dia sabar, dia tawakal kepada Allah. Inilah hamba-hamba. Makanya orang yang miskin itu masuk surga 5.000 tahun sebelum orang-orang yang kaya. Enggak ada hisabnya. Abdurrahman bin Auf itu kata Rasulullah bahwa Abdurrahman bin Auf akan tertinggal di perhitungan itu, di mizan di timbangan itu 500 tahun karena harta-hartanya, meskipun semua hartanya digunakan di jalan Allah, tapi tetap itu harta yang halal itu, harta yang haram biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana hari-hari kita itu kita terus latih. Latihan kita tuh melatih nafi isbat, menafikan apa yang tampak dan terlihat dan mengisbatkan apa yang tidak tampak. Inilah sahabat itu dilatih setiap hari itu nafi isbat oleh Rasulullah. Wahai sahabatku, jadidu imanakum. Kila ya Rasulullah, kaifa jadidu imanana, jadidu imanana. Bagaimana cara memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Rasulullah bilang, akshiru qauli la ilaha illallah. Jadi untuk memperbarui iman kita tuh kita harus hari-hari kita bicara bersama Allah, sampaikan bahwa Allah kuasa, Allah alim, Allah sami, Allah basir, bahwa Allah itu mutakabbir, Allah dzul jalali wal ikram, Allah Qudus, Malikul Qudus. Jadi saya pernah itu sebelum di jamaah tahun 17 saya masuk ke ruang namanya kognisi emosi spiritual. Itu berdasar emosi dan spiritual. Itu saya masuk ke sana, saya belajar apa sih ini kecerdasan emosi spiritual. Itu menjadi kecerdasan spiritual. Ini dikaji kecerdasan emosi, apa itu kecerdasan spiritual. Dikaji dalam dari Adam, dikaji sampai Rasulullah. Ternyata dikaji, ternyata pencerahan ini kalau tadi kehidupan kecerdasan yang 20%. Secerdas-cerdasnya orang itu hanya 20% membantu. Meskipun orangnya itu cerdas tingkat dunia, dan membawa ini kebahagiaan yang hakiki.
fatamorgana. Terus apa itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi itu orang yang hanya memiliki kecerdasan emosi, banyak pengikutnya, tapi nggak memiliki akhlak kayak Hitler. Dan pengikutnya banyak, tapi kelakuannya bejat, membunuh. Terus ya kalau di zaman Rasulullah ya ini Abu Jahal itu. Terus kecerdasan spiritual ini kecerdasan dimiliki oleh para nabi dan rasul. Nah, ini orang-orang awalnya mencari kecerdasan spiritual. Mereka baru menemukan kecerdasan spiritual, baru dia langsung total action. Makanya total action. Nanti ada kata-kata total action. Total action itu dalam bertindak total. Tidak ada keraguan-keraguan juga. Jadi dulu Nabi Ibrahim itu mencari spiritual ini yang sangat luar biasa. Ini sudah mendapatkan, tapi dia mencari di gurun, tengah malam dia melihat bulan, melihat bintang, melihat matahari. Disangka semua benda-benda yang bersinar bergerak besar itu Tuhannya. Ternyata mereka sadar itu bukan Tuhannya. Setelah dikasih tes ujian. Tes ujiannya Nabi Ibrahim itu adalah disuruh menyembelih 4 burung kesayangannya yang dirawat dari kecil, dari telur sampai besar. Kayaknya tesnya apa? Sembelihlah 4 burung kesayanganmu wahai Ibrahim. Setelah itu cincang-cincang, potong-potong. Kalau beli ayam potong itu potong-potong menjadi banyak, terus dicampur bau empatnya itu, diaduk. Lalu bagi lagi menjadi 4, lalu setiap bagian ditaruh di gunung yang berbeda. Itu pun dilaksanakan sama Nabi Ibrahim. Berhari-hari, 40 hari gunung sana, 40 hari gunung sana, 40 hari. Setelah selesai, maka dibuktikan oleh Allah dan Nabi Ibrahim. Sekarang ujiannya kita tes. Panggillah 4 burungmu yang dulu kau sembelih dan bercincang-cincang. Maka dipanggil sama Ibrahim, karena Ibrahim sudah tahu panggilan masing-masing burung. Dipanggil, ternyata burungnya terbang dan menghadap kepada Ibrahim dengan utuh, tidak tercampur dagingnya sama sekali, tidak campur. Itulah lain. Setelah menerima kekuatan spiritual ini, baru dia melawan Namrud. Dihancurkan semua patung yang ada di tempatnya itu, disisakan hanya patung yang terbesar dan dikalungkan kapal. Karena Nabi Ibrahim orang cerdas, maka meskipun disidang tenang saja Ibrahim. Wahai Ibrahim, kata Raja Namrud, aku tahu dari intelijenku bahwa kamu yang menghancurkan patung-patung ini, Tuhan-Tuhanku. Ya, Nabi Ibrahim kan orang cerdas, anak muda cerdas, dia tersenyum aja. Wahai Raja Namrud, tidakkah kau melihat patung yang paling besar ini yang masih utuh dan terkalung kapak yang menghancurkan Tuhan-Tuhanmu yang lain? Maka Raja Namrud marah. Wahai Ibrahim, kamu kurang ajar banget. Mana mungkin patung yang besar ini yang berkalung kapak ini bisa berjalan dan menghancurkan patung-patung yang kecil yang lainnya? Nabi Ibrahim tersenyum lagi. Wahai Tuhan Raja Namrud yang saya muliakan, kalaulah memang patung yang paling besar ini tidak bisa suatu manfaat dan mudarat terhadap patung-patung yang lain, tidak bisa menghancurkan patung-patung yang lain, tidak bisa bergerak, kenapa kau sembah? Bahwa patung ini dibuat oleh manusia, dibuat oleh bapakku, tapi kenapa kau sembah? Nah, waktu itu Raja Namrud itu tersadar hanya seberapa detik, tapi karena keakuannya yang menutup bahwa dia seorang raja, dia seorang pengusaha, dia malu kalau kalah dengan rakyat jelata, maka dia menutup kebenaran itu. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dibakar, dia naruh buni bersama oleh Ibrahim. Jadi meskipun dia dibakar, dia tenang-tenang aja karena dia bersama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah sebagai pelindungnya. Jadi meskipun dibakar, dia senang aja karena tidak merasa panas, karena sudah diperintahkan ya naruh buni bersama. Apinya itu dingin dan menyelamatkan. Maka ditanya, wahai Ibrahim, masa-masa kapan yang paling bahagia? Apa itu masa waktu aku dibakar di api yang berkobar. Begitu pun si Bilal ditanya,
Masa yang paling bahagia waktu aku ditindih dan aku hanya mengucapkan aha. Itulah hakikat kebahagiaan. Jadi semua mencari spiritual. Nabi Musa yakin kepada Allah, tapi untuk yakin lagi dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, antur arini ilaika. Ya Allah, tunjukkanlah kau kepadaku, katanya Musa. Maka Allah berfirman, wahai Musa, tidakkah kau yakin kamu? Ya Allah, aku yakin kepadamu, tapi untuk lebih yakinlah, tunjukkanlah engkau kepadamu. Maka kata Musa minta, maka Allah kabulkan, wahai Musa, baiklah. Kau lihat gunung di depanmu itu, kalau memang gunung itu masih tegak kokoh di depan muka akan melihat. Ternyata setelah dilihat gunung itu hancur rata menjadi tanah, tidak tersisa, sehingga Nabi Allah Musa terlempar dan jatuh pingsan. Setelah bangun, baru dia mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, baru dia beriman yang seyakin-yakinnya, baru disuruh berdakwah kepada Fir'aun. Raja Fir'aun berani sudah, karena kekuatan imannya itu sudah menunjang kepada jantungnya. Seperti ayat firman yang pertama kali tadi dibacakan itu, lau anjalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itu hancur gunung itu, dikasih kalam Allah aja hancur, dikasih kalam Allah Al-Quran. Cuma manusia, kalau Allah itu berarti ada dadanya manusia, cuma manusia ini yaitu tertutup. Makanya harus belajar dan selalu membersihkan hati daripada keburukan-keburukan, sehingga cahaya Nurullah, Nur Muhammad itu bercahaya dalam hatinya, sehingga dia kuat untuk menjalani kehidupan ini. Hadirin daripada Allah, begitupun Nabi Muhammad waktu dia melihat bangsa Arab yang sangat jahiliyah, membunuh, berjudi. Berjudinya aja nggak masuk akal. Berjudi taruhannya ada wanita yang lagi hamil, kita taruhan itu yang di dalam kandungan tuh cowok apa cewek. Yang satunya bilang cewek, saya cowok. Kita taruhan kalau menang anakmu, istrimu, rumahmu jadi milikku semua. Nah, gitu. Dan sebaliknya. Hanya perempuan itu dipanggil, terus langsung pedangnya di muka langsung dibelahkan, belah kepada kandungannya itu, terus diambil janinnya, dilihat alat kelaminnya. Ini cowok, aku menang lagi itu. Dan yang wanita itu dibuang, anaknya dibuang. Begitu jahilnya, sehingga Rasulullah gak kuat melihat itu semua. Akhirnya dia bertafakur di Gua Hiro. Bertafakur, akhirnya keluar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Dan 5 ayat itu. Jadi Rasulullah sudah membaca. Hai Muhammad, bacalah. Dia bingung, baca gimana? Aku nggak bisa baca tulis. Anak umi, aku buta huruf, nggak bisa baca tulis. Iqra Muhammad. Terus baca bagaimana sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata disuruh membaca dengan menyebut nama Allah. Itu menjadi warisan kepada kita. Setiap sesuatu yang akan kita lakukan, maka kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan menyelamatkan kita. Kita mau makan Bismillahirrahmanirrahim, kita mau melangkah Bismillahirrahmanirrahim, akan melakukan apapun dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sirnalah kebatilan. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena Al-Quran, nama-nama Allah ini adalah cahaya, senjatanya kita untuk memerangi syaitan, katanya. Jadi semua harus membersihkan hati kita. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Demikian Pak, apa yang bisa disampaikan. Intinya bagaimana iman yakin itu terus kita perbaiki Pak. Karena kita selesai memperbaiki itu sampai kita mati Pak. Sampai benar-benar yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kafah, baru Allah terima amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita lakukan tapi hati kita gak ada ikhlas, gak ada iman, percuma, sia-sia. Ada 3 itu di akhirat itu ditanya alim ulama itu, wahai ulama, apa yang kau lakukan di dunia? Ya Allah, aku di dunia
membuat pesantren-pesantren ya Allah, mengajari anak-anak mengenalmu ya Allah, ma'rifatullah, mengajari Al-Quran, mengajari ngaji, tahfidz Al-Quran. Tapi Allah bilang, kadamta, engkau bohong, kau melakukan begitu karena kau ingin dikatakan ulama, alim ulama, kau orang alim, itu sudah mendapatkan di dunia julukan itu, kamu seorang alim, Pak Yai gini-gini. Tapi antal hasil kadamta, syarat neraka syarat. Orang yang kedua, orang hartawan, orang yang dermawan. Dia hartanya sangat banyaknya, ditanya, wahai hambaku, apa yang kau lakukan di dunia? Wahai Allah, saking banyaknya harta yang kau berikan kepadaku ya Allah, maka aku bangun masjid 1000 masjid di Indonesia, 1000 masjid di Pakistan, 1000 masjid di semua negara. Aku bangun ya Allah supaya orang bisa sholat kepada Engkau ya Allah, bisa bondong-bondong beribadah kepada Engkau. Tapi Allah bilang, kadamta, kau bohong, aku tahu hatimu, kau melakukan ini supaya kamu disebut dermawan, kamu orang yang dermawan. Itu sudah kamu dapatkan di dunia julukan itu. Tapi aku tahu hatimu, itu bukan karena aku. Maka malaikat seret ke neraka. Ada lagi yang ketiga ini, orang yang syahid fisabilillah. Wah, sekarang guru fisabilillah. Orang yang keluar di jalan Allah, sering keluar. Intikoli, ulama komi, intikoli makomi, pinter bayar, pinter gini, semuanya pinter. Karena dia nggak bisa, dia bisa semuanya. Tapi ternyata itu teori kata Allah. Sampai dia mati bener di dalam ini ikut jamaah. Tapi kata Allah, kadamta, Allah, kau melakukan gitu, kamu ada niat lain, bukan karena aku. Aku pengen lihat tersohor, termasyhur, pengen dikatakan orang lama, pengen dikatakan wah orang hebat, pengen dikatakan paling menonjol sendiri. Itu sudah kamu dapatkan. Kamu sudah mendapatkan prestasi, mendapatkan harta dari sana, mendapatkan kemasyhuran, mendapatkan pengikut yang banyak. Itu semua kamu dapatkan meskipun kamu mati di dalamnya. Tapi aku tahu hatimu, bukan karena aku. Baik malaikat, saya seperti itu sahabat. Ada yang ingin mati syahid, tertusuk ini karena dia masih hidup, sudah mau mati, akhirnya diputuskan tentang nantinya sehingga dia mati. Karena Rasulullah sudah belum bahwa dia akan mati yang bukan syahid, suul khotimah, katanya mati bunuh diri, tidak diterima. Jadi semua itu tergantung pada hati kita. Katanya Muzakaro itu 8 cara setan menggoda manusia itu adanya. Pertama, orang itu sholat. Oh, jangan sholat. Ternyata dia tetap sholat. Dia tidak apa-apa. Tapi jangan ngajak-ngajak ya sholatnya ya, kata setan. Oh, kamu udah sholat sendiri, baik sendiri, tapi jangan ngajak-ngajak. Hanya dia ternyata ngajak-ngajak yang lainnya sholat. Waduh, setannya pusing lagi. Waduh, bagaimana? Dia nggak apa-apa ngajak-ngajak kamu. Tapi apa? Jangan ini. Istilahnya hatinya itu bisa begini karena kamu yang ngajak, itu bisa begini, bisa taat, bisa ibadah, bisa mau karena kamu supaya riya hatinya. Ternyata dia ikhlas, dia ikhlas karena Allah. Itu hakikat tertinggi, di atas ikhlas, dipuji tidak bangga diri, dicaci tidak sakit hati. Kaya miskin sama saja di mata Allah. Kaya tidak membuat dia bangga, miskin tidak membuat dia menderita. La ilaha illallah. Kemaksuran tidak membuat dia merasa tersanjung dan terpuji. Jadilah jelata biasa aja, dia tidak merasa apa-apa. Jadi tidak terkesan kepada dunia, tidak terkesan kepada malu, karena dunia ini hanya sementara 60-70 tahun selesai, dan yang sesungguhnya selama-lamanya di dunia. Katanya orang-orang lama, hai manusia, janganlah kamu kejar dunia. Jika kau kejar dunia, harta, pastilah tidak kau dapat. Apabila kau dapat, pasti tidak akan banyak.
Apabila kau dapat banyak, pasti tidak akan puas. Apabila kau puas, pasti tidak akan kekal selama-lamanya. Dunia hanya 60-70 tahun selama hidupmu. Tapi jika mau kejar akhirat, sudahlah dapat banyak pula, sudahlah banyak puas pula, dan kekal abadi selama-lamanya. Alhamdulillah yang apa bisa kita sampaikan. Semua kesalahan datangnya dari diri dilakukan saya pribadi, mau diikhlaskan, mau dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.